Langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya akan ada pembacaan tilawah yang akan dilantunkan oleh saudari Putri Melani Sengaji. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Maka dituliskan 2 kali. Yes. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Melan yang telah melantunkan Al-Quran. Semoga dengan dibacanya ayat suci Al-Quran ini kali ini bisa menjadi bawa keberkah bagi acara pada pagi hari. Baik, diinfokan dahulu kepada teman-teman dalam kegiatan ini, teman-teman bisa mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu ya agar efektif seperti itu. Kita memulai webinar ini bernama webinar dakwah moderat dan humanis dengan judul menimbang peluang dan tantangan dakwah di era cyber culture. Nah, izinkan saya untuk membacakan CV terlebih dahulu pada moderator kali ini. Mohon izin untuk operator bisa share screen. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Ini ada pemateri dan moderator yang luar biasa nih teman-teman. Jadi semangatnya harus ditingkatkan lagi nih. Bisa disiapkan dahulu catatannya. Catat seperti itu. Baik. Nama Anissa Destianti, pendidikan SDN Karangsatria 04 pada tahun 2006 dan sampai 2011. MTSN 1 Kota Bekasi pada tahun 2011 hingga 2014. Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bekasi pada tahun 2014 sampai 2017. UN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2017 hingga sekarang. Pengalaman organisasi Taekwondo di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bekasi sebagai staf pelatihan fisik pada tahun 2015 sampai 2016. Rohis di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bekasi yang merupakan anggota divisi kemuslimahan pada tahun 2015 sampai 2016. Lalu Lembaga Dakwah Mahasiswa UN Gunung Jati Bandung sebagai anggota divisi pada tahun 2015 sampai 2020. Dan yang terakhir, Unit Pengembangan Tilawatil Quran UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang merupakan staf ahli nasyid pada tahun 2018 sampai 2019, juga staf bendahara umum pada tahun 2020 hingga sekarang. Baik teman-teman, bisa jika ada yang ingin mencatat nomor kontaknya 0819 3264 2530.
Diulangi, 0819 3264 2530. Untuk akun emailnya anisadestianti08@gmail.com. Asal Kota Bekasi, Jawa Barat. Moto hidup, muslimah kekinian sibuk menebar kebaikan. Masya Allah. Oke, Teh Anissa, alhamdulillah sudah bergabung ya teman-teman. Teh Anissa bisa di open mic? Iya, Teh. Oke. Anissa apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa nih. Masya Allah ya, sebagai moderator kali ini. Baik, langsung saja saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan pembahasan materi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudari Anzala selaku pembawa acara yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan acara webinar UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada pagi hari ini, yang bertemakan dakwah moderat dan humanis menimbang peluang dan tantangan dakwah di era cyberkultur. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya, yaitu dari Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Sebelumnya saya ingin membacakan biodata ringkas Bapak Aang terlebih dahulu. Mohon izin moderator untuk menampilkan screen. Baik. Beliau adalah sebagai ketua jurusan sekaligus dosen jurusan KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga sebagai pembina UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu, beliau juga sebagai asesor sertifikasi pembimbing manasik haji Kemenak RI. Kemudian, beliau juga pembimbing haji khusus dan umroh Khalifatul Bandung. Beliau juga sebagai kolumnis rubrik haji dan umroh harian umum Pikiran Rakyat Bandung. Selain itu, beliau juga sebagai penceramah Assalamualaikum Nusantara dan Damai Indonesiaku di TV One. Dan yang terakhir, beliau sebagai konten kreator untuk YouTube Aang Ridwan Official di program Kulkas, Kuliah Retorika, Kuliah Umum, Lentera Senja, Bisikan Bening, dan Donor Dakwah. Baik, sebelum penyajian materi, saya akan sampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Aang. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa di era zaman ini perkembangan teknologi komunikasi sangat berkembang dengan pesat. Tentunya sangat berpengaruh dengan dunia dakwah. Pengaruh teknologi komunikasi terhadap dakwah di satu sisi bisa menjadi media dakwah, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi sebuah transitor atau penentu keberhasilan dakwah. Nah, dalam hal ini, para pelaku dakwah dituntut untuk tidak puas hanya bisa berceramah di atas mimbar saja, tetapi juga harus familiar dengan perkembangan teknologi dan tentunya mampu memanfaatkan teknologi tersebut. Maka dari itu, para pelaku dakwah setidaknya harus siap mengemban dua tugas sekaligus, yakni sebagai dai mimbar sekaligus juga menjadi dai provider. Nah, dalam era cyberkultur saat ini, masyarakat memang sudah dimanjakan dengan sumber-sumber yang melimpah, yang dapat diakses dengan sangat mudah untuk dijadikan sebagai alat dalam menyampaikan dakwah. Salah satunya yaitu internet. Jadi untuk pengaplikasian metode dakwah, tidak cukup hanya mengandalkan metode tradisional saja, tetapi juga diterapkan penggunaan metode yang menyesuaikan perkembangan zaman. Sebab dunia cyber ini adalah dunia yang tidak bisa lepas dari internet. Maka untuk melakukan aktivitas dakwah juga harus menggunakan media-media komunikasi yang bersifat cyber, seperti media sosial contohnya yaitu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Tentunya melalui penyampaian yang dikemas dalam bentuk yang menarik. Karena itulah pada kesempatan webinar kali ini kita akan kupas tuntas khususnya tentang tantangan dakwah di era cyberkultur ini. Baik,
Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara kita terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemateri kami berikan waktu untuk penyampaian materi selama 30 menit. Dan selama pemateri menyampaikan materi, mohon diminta untuk di-mute suaranya dan tidak ada yang interupsi. Kemudian, setelah menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya-jawab dengan waktu 15 menit. Dan bagi audiens yang ingin bertanya, diharapkan acungan tangan dan kemudian setelah moderator mempersilakan penanya memperkenalkan diri, peraturan yang akan kita pakai selama berlangsungnya webinar PTKI UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada pagi hari ini. Baiklah, saya rasa tidak perlu lagi berbicara panjang lebar. Langsung saja kami mohon dengan hormat kepada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji A.A. MAG untuk segera menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada webinar pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya izin share screen dulu ya. Nggak bisa. Cak, mohon maaf. Iya, Cak Pak. Kolik, mohon di co-hostkan dulu saya. Bisa nggak? Oh iya, Pak. Ya. Oke, sembari berjalan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in ajwaja. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najam ba'd. Ketua Umum UPTKI yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, kawan-kawan peserta webinar teristimewa moderator kita pada siang hari ini yang saya hormati, insya Allah pagi hari ini saya ingin berdiskusi dengan kawan-kawan tentang salah satu topik yang saya kira sangat urgent untuk Oke, maaf ya sebentar. Oke, topik kita adalah dakwah moderat dan dakwah humanis sebagai solusi masalah umat. Oke, asumsi dasar kawan-kawan semua, diskusi kita pada siang hari ini adalah bahwa ditemui sejumlah masalah yang tengah melanda umat Islam hari ini. Masalah itu sangat terkait dengan kegiatan dakwah yang dilakukan oleh umat Islam hari ini. Jadi, kegiatan dakwah yang dilakukan oleh kita, umat Islam hari ini, menuai atau mewariskan sejumlah masalah. Di antara tawaran untuk mensolusi problem dakwah itu adalah dengan dikemasnya kegiatan dakwah yang bernuansa moderasi dan dakwah yang punya visi humanisasi. Maka diturunkanlah dalam topik dakwah Islam yang moderat dan humanis sebagai solusi masalah umat. Kira-kira asumsi dasarnya gitu. Jadi gini, kita hari ini tengah aktif melakukan kegiatan dakwah, tetapi dakwah kita hari ini melahirkan sejumlah masalah, hingga dari masalah itu dipandang perlu kita mengkaji salah satu topik tentang dakwah moderat dan humanis sebagai solusi masalah umat. Oke, topik pembahasan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan sampai dalam waktu 30
menit ya. Sebentar ini. Satu yang akan saya sampaikan nanti, prinsip dan karakter dakwah. Yang kedua, cyber culture sebagai akar masalah dakwah. Jadi tadi saya bilang bahwa dakwah kita hari ini ada sejumlah masalah dan akar masalahnya itu adalah pada cyber culture. Berikutnya, budaya populer sebagai problem utama dakwah. Jadi dari cyber culture itu nanti muncul apa yang disebut dengan budaya populer. Berikutnya kita akan mengkaji peluang dan tantangan dakwah di era cyber culture. Berikutnya dakwah moderat sebagai solusi dan dakwah humanis sebagai keniscayaan. Ini kira-kira topik yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kekejar. Oke, berikutnya kawan-kawan semua. Pertama, prinsip dakwah. Saya tidak akan menjelaskan apa itu dakwah, tapi saya ingin sampaikan prinsip dakwah menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Ya. Beliau salah seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang dimiliki oleh umat Islam. Kata Ismail Raji Al-Faruqi, dakwah itu pertama punya prinsip bebas. Dakwah itu harus bebas, artinya tidak boleh memaksa dan tidak boleh dipaksa. Kita tidak boleh memaksa non-muslim untuk masuk Islam. Nggak boleh, karena dakwah itu tidak memaksa. Dakwah itu harus bebas. Kita tidak boleh meng-NU-kan kawan-kawan kita yang bukan NU, dipaksa di-NU-kan semua. Nggak bisa demikian. Ya. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, prinsip dakwah itu rasional. Rasional itu harus faktual. Rasional itu artinya terbuka terhadap, harus welcome terhadap ilmu dan sekarang menemukan orang yang punya visi ingin berdakwah lewat dunia fotografi, tetapi mereka tidak paham bahwa dakwah itu harus rasional. Kawan-kawan mungkin pernah jenazahnya akan dikirim melalui JNE. Nah, ini kan ngacapruk, ya. Ini tidak rasional. Mereka ingin dakwah tapi tidak paham. Lalu berikutnya prinsip dakwah itu universal. Karena dakwah itu Islam sendiri. Visi dakwah rahmat bagi semesta alam. Dakwah nggak boleh melahirkan masalah. Dakwah nggak boleh melahirkan permusuhan. Dakwah nggak boleh membahayakan. Dakwah nggak menjebak pada truth claim, mengklaim bahwa dan menyalahkan orang lain. Berikutnya masih kata Ismail Faruqi, siapapun yang mau berdakwah boleh, tapi pahami prinsip dakwah itu. Apa? Moderat. Moderat itu jika ditarik dalam konteks keilmuan Islam adalah itu apa ya? Kontekstual itu. Di posisi antara fundamental dan liberal. Jadi dakwah itu di satu sisi tidak boleh terlalu fundamentalis, di sisi lain tidak boleh terlalu liberalis. Tetapi moderat. Jika di dalam bahasa moderat ke Jalur Faruqi, dakwah itu harus humanis itu. Menjadi garang seperti serigala, galak seperti panitia surga dan neraka. Yang beda dengan kita dianggap neraka, yang sama dengan kita dianggap surga gitu. Jadi nampak tidak ada dimensi humanis dari dakwah yang seperti itu. Oke, pahami dulu kawan-kawan ya. Jadi prinsip dakwah itu bebas, rasional, moderat, dan humanis. Sengaja saya kutip dari Ismail Raji Al-Faruqi karena sesuai dengan topik kita pada siang hari ini.
Berikutnya, kawan-kawan semua, masih kata Ismail Raji Al-Faruqi, karakter dakwah. Selain punya prinsip yang tadi bebas, rasional, dan sebagainya, dakwah Islam juga punya karakter. Apa dakwah itu? Satu, adaptif. Apa adaptif itu? Satu, dakwah itu bisa beradaptasi dengan segala realitas sosial. Sepanjang sejarah, realitas sosial yang heterogen, dakwah itu selalu bisa beradaptasi. Dakwah bisa beradaptasi dengan masyarakat periferal atau kampung. Dakwah juga bisa beradaptasi dengan masyarakat kosmopolit. Pokoknya dimanapun dakwah ada, dakwah itu selalu bisa beradaptasi. Yang kedua, adaptif itu dakwah mudah diterima di berbagai zona budaya. Zona budaya apapun, sejak lahir dakwah di Sibhul Jazirah sampai di tanah air kita hari ini, ragam zona budaya berbeda-beda, dakwah selalu bisa diterima. Lalu adaptif itu terbuka terhadap perubahan budaya. Kawan-kawan semua, budaya kita ini hari ini begitu revolutif, bukan lagi evolusi, tapi revolusi. Jadi perubahan yang begitu radikal seringkali terjadi dalam kehidupan berbudaya kita hari ini. Begitu sangat cepat ya. Dari misalnya era agraris dengan era industrialis, sekarang kita sudah masuk pada era porporan dari 4.0, 4.1 dan lain sebagainya. Dakwah itu selalu terbuka terhadap ragam perubahan budaya. Yang kedua, karakter dakwah kata Ismail Raji Al-Faruqi itu adalah dinamis. Apa arti dinamis itu? Dinamis itu berkembang seiring perubahan zaman. Jadi dakwah selalu bisa ngigelan dan ngigelkeun zaman. Berkembang seiring perubahan zaman. Lalu berikutnya, dakwah bisa mengikuti perubahan budaya. Dakwah pun bisa survive di segala zona budaya. Kita hari ini sedang masuk pada satu fase budaya yang disebut dengan cyberculture. Dakwah bisa mengikuti era cyberculture hari ini. Bahkan bukan sekedar mengikuti kegiatan dakwah, bisa survive di segala zona budaya yang dikonstruk oleh cyberculture itu. Meski tentu nanti ada berbagai macam peluang dan tantangannya gitu. Berikutnya, kawan-kawan semua. Ini saya ngedesain membuat skema ya. Jadi begini, kita sekarang sedang berada pada era cyberculture. Gitu. Nah, bermula dari yakni ruang internet. Ini sebagai akar masalah dakwah kita hari ini. Gitu. Nah, cyberspace ini, internet ini memberi ruang kepada kita untuk melakukan relasi sosial virtual. Hari ini, kawan-kawan semua, relasi sosial kita dilakukan tidak secara nyata, tapi dilakukan secara maya. Terlebih dipantik oleh hadirnya pandemi COVID-19. Relasi sosial kita hari ini bukan lagi relasi sosial nyata yang bisa berjabat erat, berpeluk hangat, cipika-cipiki kalau kita ketemu. Tidak, tapi hari ini relasi sosial dikonstruk secara virtual, ya. Baik pada ranah individu maupun pada ranah non individu atau antar individu. Kemudian juga tidak hanya itu, relasi sosial secara virtual juga terjadi pada tingkat komunitas. Termasuk kita pada siang hari ini melakukan relasi sosial virtual. Ya. Nah, relasi sosial virtual di era cyberspace ini, kawan-kawan semua, difasilitasi oleh 3 hal setidak-tidaknya. Nanti kawan-kawan boleh tambah. Saya hanya ngutip 3 hal saja. 1, oleh sosial media. Kita hari ini relasi sosial virtual dikonstruk oleh sosial media. Ya, itu bisa kita pahami bersama dari mulai WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian YouTube, kemudian Instagram, kemudian dan lain sebagainya. Begitu banyak media sosial hari ini. Yang kedua, relasi sosial virtual kita hari ini juga difasilitasi oleh website. Ya, kawan-kawan semua, jika hari ini kawan-kawan membutuhkan sesuatu, bisa melakukan relasi dengan website yang begitu menjamur laksana cendawan di musim hujan.
Kemudian yang ketiga, kawan-kawan semua, relasi sosial virtual kita hari ini juga itu difasilitasi juga oleh apa yang disebut dengan mesin pencarian. Mesin pencari kalau di kita ini populer atau lazim menggunakan Google. Jadi sekali lagi, relasi sosial virtual kita hari ini di satu sisi kita difasilitasi oleh media sosial, dua juga difasilitasi oleh website, yang ketiga kita semakin dipermudah oleh Google sehingga apapun kita bisa bertanya kepada Google. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Google. Google pasti selalu bisa menjawab. Oke, relasi sosial virtual yang difasilitasi medsos, website, dan Google itu pada proses berikutnya melahirkan apa yang disebut dengan cyber culture, yakni budaya cyber atau budaya internet. Pada proses berikutnya, cyber culture itu menjadi arena produksi kultural untuk melahirkan apa yang disebut dengan pop culture, budaya populer, budaya pop. Sekarang kita tengah dilanda oleh budaya populer. Saya bisa melihat lah ya, di antara wajah kawan-kawan sekarang yang kameranya dibuka ataupun mau ditutup, terutama anak-anak UPTQ yang perempuan, saya bisa menduga ini satu siapa, Intan Azkia, kamu suka drakor nampaknya ya. Hoirun Nisa Alia, Fauzia Rahma, Awi Yuningsih, saya bisa menduga kalian semua suka drakor ini. Nah, UPTQ sekarang adalah unit populer ya. Seperti itu, saya bisa harus jujurlah diakui. Semuanya kita sekarang terpengaruh oleh K-pop, ya, budaya populer. Itu produk dari cyber culture. Nah, kawan-kawan, mudah-mudahan skema yang saya berikan bisa kawan-kawan pahami bahwa kita hari ini berada pada era cyber culture, yakni mengasih ruang pada kita untuk melakukan relasi sosial secara virtual, secara maya, bukan secara nyata. Hal itu juga semakin difasilitasi oleh sosial media, oleh website, dan oleh Google, hingga kita hari ini berada pada era yang disebut dengan cyber culture. Produk dari cyber culture itu melahirkan apa yang disebut dengan pop culture atau budaya populer. Nah, sekarang mari kita lihat, kawan-kawan, kita lanjut ya. Nah, ini tadi akar masalah dakwah itu adalah cyber culture. Yang kedua, masalah utamanya adalah budaya populer. Kita lihat dulu, ini bagan yang saya buat nih. Mudah-mudahan lihat. Cyber culture, budaya cyber, budaya internet yang difasilitasi oleh media sosial, difasilitasi oleh website, banyak sekali web hari ini, kawan-kawan ketika membutuhkan apapun, dihantarkan oleh mesin pencari yang bernama Google, itu telah menjadi semacam arena produksi kultural. Pahami, medsos hari ini menjadi arena produksi kultural. Berbagai macam tayangan di YouTube hari ini, jadi dunia itu sekarang sudah data. Dunia bukan hanya milik orang kaya, dunia bukan hanya milik orang perkotaan, orang kampung, orang yang tidak punya, asal dia punya akses ke internet, bisa melakukan produksi budaya apapun. Coba, kawan-kawan semua pernah nonton YouTube ya, pasti. Di YouTube yang kawan-kawan lihat, itu luar biasa, sekarang seluruh budaya ada. Dari mulai budaya yang memanusiakan manusia, sampai budaya yang membinatangkan manusia. Saya curhat sedikit ya, Saya sekarang harus menjadi bagian dari era cyber culture ini dengan membuat konten-konten yang edukatif. Dibuat lumayan capek karena harus mendesain materinya, diproduksi lumayan capek karena kita melibatkan banyak orang dari mulai kameramen, editor, kemudian dan lain sebagainya. Tetapi responnya tidak baik. Respon dari netizen itu tidak baik. Tapi coba kawan-kawan bayangkan dengan yang bikin budaya remeh-temeh, misalnya mancing, kemudian ngurek, kemudian setelah itu apa lagi? Selain mancing dan ngurek, apalah ya, banyak yang remeh-temeh gitu. Yang saya ngenes itu yang mancing, asal mancingnya sama perempuan cantik, kemudian roknya agak terbuka, CD-nya terlihat, nontonnya itu jutaan orang yang nonton kayak gitu.
Nah, padahal kontennya konten sampah gitu. Nah, jadi kawan-kawan semua, sekarang memang kita sedang dihadapkan di medsos kita pada apa yang disebut dengan arena produksi kultural. Dari arena produksi kultural nanti melahirkan apa yang disebut dengan budaya populer. Nah, budaya pop. Nah, sekarang kita ngomong budaya pop. Ini kita sedang bicara masalah dakwah ya. Bicara masalah dakwah. Budaya populer itu apa? Kita lihat. Satu, budaya populer itu adalah budaya relatif. Oke. Ya, ada yang masuk. Saya jadi narasumber sekaligus jadi host ini. Budaya relatif. Satu, ciri budaya populer itu budaya relatif. Apa budaya relatif itu? Gini, hari ini, dipahami, tidak ada yang mutlak benar dan tidak ada yang mutlak salah. Semuanya direlatifkan. Kawan-kawan UPTQ, saya ingin ngasih contoh. Kawan-kawan tentu tahu siapa Rhoma Irama. Ada yang tahu nggak? Tentu tahu. Tahu Bapak. Tahu ya, Rhoma Tahu Irama. Pak, ketemu Tahu, Pak. pasti. Rhoma Irama itu dia kemarin harusnya jadi Presiden Republik Indonesia. Gitu, karena banyak yang mendukung. Satu, dunia pendidikan yang mendukung dia kan PGRI, Persatuan Guru Rhoma Irama. Ada dunia perbankan yang mendukungnya BRI, Bank Rhoma Irama. Kemudian juga kalau tentara kan polisi Polri. Polisi Rhoma Irama, ABRI Angkatan Bersenjata Rhoma Irama, kan semuanya banyak mendukung. Jadi harusnya beliau jadi NKRI ya, Presiden NKRI, Negara Kesatuan Rhoma Irama. Oke. Gini. Dengerin kawan-kawan semua. Rhoma Irama, tahu kawan-kawan pasti lagunya, yakinlah anak-anak UPTQ dangdut KB. Rhoma Irama bikin lagu inspirasinya dari Al-Qur'an. Konon kata kawan-kawan yang pernah penelitian di rumahnya lama, sebelum mengarang lagu, Rhoma Irama itu sholat tahajud, tilawah dulu Al-Quran, lalu juntang-jentreng mencari tangga nada dan lagu-lagu tertentu. Dan kita dengarkan, lagunya benar terinspirasi oleh Al-Quran, dibawakan dengan cara yang beradab, kemudian juga syairnya bagus. Kata budaya populer itu tidak mutlak benar. Lalu bandingkan dengan siapa? Contoh, Trio Macan, yang jadi duo Macan ya, karena yang satu sudah meninggal. Dulu bikin lagu judulnya Iwak Peyek. Syairnya tidak jelas. Apa filosofi syair dari Iwak Peyek itu? Dibawakan dengan cara yang sensasional badaniah. Begitu ikhlas mengumbar keseksian tubuhnya. Nah, kata budaya populer itu tidak mutlak salah. Pertanyaannya, Pak Haji Rhoma Irama tidak mutlak benar, kemudian juga Trio Macan tidak mutlak salah. Pertanyaannya, siapa yang benar? Yang benar itu diukur oleh yang kedua, yakni budaya materi. Haji Rhoma Irama lagunya bisa benar jika memang nanti bisa melahirkan duit. Tapi Rhoma Irama juga bisa salah jika dari lagunya tidak mendatangkan materi. Trio Macan seedan apapun dia membawakan lagu, sejelek apapun adab yang dia tampilkan pada saat bernyanyi, ketika lagunya bisa mendatangkan uang, itu bisa benar menurut budaya populer. Oke, kawan-kawan, ini bahaya. Jadi budaya relatif dan budaya materi itu berbahaya. Sementara kita sekarang sedang dikepung oleh itu. Budaya materi sekarang segala ukuran kesuksesan seorang diukur dari materi. Sok kawan-kawan UPTQ yang asal dari kampung, kuliah di UIN Bandung, kemudian nanti kalau pulang kampung, apa ukuran kesuksesan? Kalau sudah banyak duit, gitu. Oke, yang ketiga, kita percepat, ini masalah dakwah kita hari ini. Budaya visual. Budaya internet melahirkan apa yang disebut dengan budaya visual, budaya layar. Pusat kesadaran kita hari ini, kawan-kawan semua, berfokus kepada layar. Ya, berfokus kepada layar, pusat kesadaran kita. So, pertama kali bangun, kawan-kawan lihat layar jam tangan. Setelah itu lihat layar handphone. Setelah lihat layar handphone, lihat layar laptop. Lihat layar komputer.
lihat layar televisi, kemudian jalan-jalan lihat layar lebar, di jalanan lihat layar baligo. Kawan-kawan ngedadak stres ketika di layar ATM saldo beak gitu. Jadi pusat kesadaran kita hari ini terfokus kepada layar. Wajar karena kita sekarang berada pada budaya visual, budaya layar. Kemudian berikutnya ciri budaya populer itu adalah budaya hiburan. Segala macam aspek hari ini harus ada hiburannya. Maka kawan-kawan semua, nih, sekarang kaum kapitalis, siapa kapitalis itu? Yang mengkonstruk budaya populer. Kapitalis itu yang sedang memainkan media sosial dan Google dalam cyber culture ini, ingin mendesain seluruh dunia ini berada pada satu era yang disebut dengan era menghibur diri sampai mati. Maka desa-desa di seluruh dunia ini akan mereka sulap menjadi desa wisata. Tujuannya apa? Supaya mendatangkan keuntungan yang banyak bagi para investor yang rata-rata kapitalis. Sekarang semua aspek harus ada unsur hiburannya. Beginilah biar gampang, biar cepat. Kalau sekarang tanggal merah, tanggal libur, di kehidupan kita, yang penuh itu apakah tempat ibadah atau tempat hiburan? Pasti rata-rata adalah tempat hiburan. Gitu. Kita sekarang berada pada era budaya hiburan. Sampai semua aspek harus ada hiburan. Contoh, sekarang news atau berita yang laku bukan berita yang hard news, bukan berita yang murni, tapi berita yang ada unsur hiburan. Hingga lahir paradigma apa yang disebut dengan infotainment. Sekarang TV mana di kita yang tidak ada infotainment? Semuanya ada. Kemudian berikutnya olahraga yang laku hari ini bukan olahraga murni, tapi olahraga yang harus ada hiburan. Maka lahir apa yang disebut dengan sportainment. Kemudian tidak hanya itu, sampai di dunia pendidikan pun sekarang itu harus masuk unsur hiburan. Hingga muncul apa adalah paradigma yang disebut dengan edutainment. Bahkan seminar Islam internasional di Doha pun menarik satu simpulan bahwa di era cyber culture hari ini, dakwah pun harus menyentuh unsur hiburan. Apa yang disebut dengan dakwah tainment. Pasti kawan-kawan bisa memaklumi penceramah yang laku hari ini, apakah penceramah yang serius atau penceramah yang loba heureuna? Halo? Ini answer banyak bodornya, Pak. Yang banyak ya, pasti seperti itu. Oke, kita percepat. Yang kelima, ciri budaya populer itu adalah budaya gaya. Kawan-kawan semua, jika dulu Rene Descartes pernah bilang cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, anak-anak milenial sekarang bukan itu paradigmanya. Bukan aku berpikir maka aku ada, tapi aku bergaya maka aku ada. Anak-anak sekarang lebih ngejar gaya ketimbang substansi, lebih mengejar cangkang ketimbang mengejar isi. Setelah itu, kita sekarang dikepung juga oleh budaya instan. Sekarang segalanya serba instan. Jadi ada budaya penyeragaman rasa di seluruh dunia hari ini. Gitu. Nah, sayangnya budaya instan ini membawa efek negatif terhadap banyak kehidupan kita. Kita pingin instan, pingin mudah, tidak mau ongoing proses. Berikutnya, ciri budaya populer itu adalah budaya hibrida. Budaya hibrida itu begini, menghilangkan batas-batas identitas. Coba kan kita sekarang kawan-kawan yang dari Cianjur sudah semakin hilang identitas ke-Cianjurannya. Kawan-kawan yang dari Sukabumi hilang identitas ke-Sukabuminya. Kawan-kawan yang datang dari Garut hilang identitas ke-Garutannya. Atau jangan-jangan kawan-kawan yang UPTQ hilang identitas ke-UPTQ-annya. Digilas hari ini oleh budaya populer yang segalanya pingin hybrid. Hibrida inilah dalam bahasa gampangnya. Hibrida itu kita sekarang menghendaki di mana dari satu produk itu punya nilai guna yang banyak. Contoh, seperti handphone. Handphone itu adalah hibrida. Di handphone selain bisa pakai telepon, pakai SMS, pakai chatting, pakai kamera, pakai motret, pakai ngedit, dan lain sebagainya. Tuh handphone, smartphone itu adalah produk hybrid. Maka sekarang penceramah yang laku itu adalah penceramah yang hybrid.
penceramah yang bisa ceramah, penceramah yang bisa nangis, penceramah yang bisa nyanyi, penceramah yang bisa main musik, penceramah yang bisa ngadalang, dan lain sebagainya. Saya mau tanya nih, tolong ada yang bantu jawab. Kenapa pendiri UPTQ, Kang Jujun Junaidi, ceramahnya laku, nggak pernah semalam pun tidak ada yang ngundang kalau lagi normal. Kenapa Kang Jujun bisa laku? Unik, Pak, suaranya. Unik, Cukup. banyak Nyanyinya bercandanya. bisa, Nyanyinya Oke. bisa. bodornya. Kang Jujun itu bisa laku karena Kang Jujun prototipe penceramah yang hybrid. Bisa ceramah, bisa nyanyi, bisa ngabodor, dan lain sebagainya. Nah, multi talenta, serba bisa. Seperti saya penceramah yang serba bisa. Bisa di Baledog, bisa di Tajong, bisa diturunkan ya. Oke. Berikutnya kawan-kawan semua, kita percepat nih. Budaya populer itu adalah budaya komunitas. Sekarang semuanya berbasis pada komunitas, luar biasa. Ya, banyak komunitas-komunitas. Dari mulai komunitas motor gede, komunitas pencinta ikan lele, komunitas pencinta ikan cupang, wah semuanya budaya komunitas ya. Karena komunitas bagian dari identitas. Lalu berikutnya budaya ikon atau budaya merek. Yang dikejar oleh anak milenial hari ini adalah sesuatu yang ikonik. Kalau dalam pakaian sesuatu yang merek misalnya. Dan berikutnya supaya tidak terlalu panjang ada budaya hiperrealitas. Kenapa saya perpanjang di kajian tentang budaya populer ini supaya kawan-kawan pahami dakwah kita hari ini sedang dikepung oleh budaya relatif, dikepung oleh budaya materi, sehingga penceramah itu harus masang tarif. Kemudian ada budaya visual, ada budaya hiburan, budaya gaya, budaya instan, budaya hybrid, budaya komunitas, budaya ikon, bahkan sampai pada apa yang disebut dengan hyperrealitas gitu. Melampaui batas-batas realitas sekarang itu. Itu kawan-kawan semua. Nah, berikutnya kita lanjut. Moderator kalau masih ada habis bilang aja habis. Ini saya ada 100 slide ya, mudah-mudahan sampai. Nah, kawan-kawan semua, berikutnya ini kita lihat sekarang. Saya budaya populer itu ini mohon jujur siapa yang lagi curhat-curhatan ini? Sih bener apa dalang-dalang bakal kan. Dalang-dalang ini mah dermayu. Siapa yang dermayu yang dalang-dalang? Boy. Remote nih. Nih dermayu Cirebon atau mana dalang-dalang. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan semua. Oke. Cyberculture atau budaya populer ternyata ia lahir itu membawa misi tertentu. Misi itu disebut oleh para kritikus media sebagai jebakan. Nih pahami, internet itu sekarang sedang ngasih jebakan kepada kita. Apa jebakan dari budaya internet itu? Satu, sekularisme. Kawan-kawan, pahami. Sekularisme itu adalah memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kehidupan kita, politik ingin dijauhkan dari agama, segala aspek kehidupan kita ingin dipisahkan dari agama. Kenapa? Sebab kata mereka, agama itu adalah candu, agama itu adalah opium, agama itu menghambat, harusnya kita lari menjadi jalan di tempat. Agama itu intinya menjadi semacam parasit yang menjauhkan seseorang dari kesuksesan hidup. Ini hati-hati ya, internet sadar atau tidak, perlahan tapi pasti menggiring kita, menjebak kita menjadi sekularisme. Yang kedua, internet pun sedang menggiring kita untuk ateisme, untuk tidak bertuhan, dengan menjadikan internet sendiri sebagai Tuhan. Apa arti Tuhan itu? Tuhan itu adalah sebuah kekuatan yang mendominasi seluruh kekuatan hingga kita tidak punya kekuatan dihadapkan dengan hal itu. Nah, saya kawan-kawan menduga hari ini misalnya handphone kita sudah menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, hingga untuk aktivitas apapun kita tidak bisa lepas dari handphone. Ya. Kawan-kawan mahasiswi tidak lepas dari handphone. Yang mahasiswa juga sama tidak lepas dari handphone. Kapanpun sampai ketika tidur tidak lepas dari handphone. Ya. Nah, ateisme itu
Jadi internet sedang menjebak kita untuk menjadi seorang yang ateis, tidak bertuhan. Hati-hati, berikutnya adalah agnostisisme. Internet pun sedang menjebak kita untuk menjadi agnostik. Agnostik itu apa? Agnostik itu kita percaya pada Tuhan tapi tidak mau beragama. Ini hati-hati. Saya mau tanya ini, harus ada yang tahu nggak? Siapa sebetulnya anak milenial yang lagi ngepop di Indonesia yang sekarang mengkampanyekan agnostik? Mereka beragama tapi tidak mau bertuhan. Halo, ada yang tahu? Atau saya mau tanya dulu. Rating rating acara keagamaan YouTube yang tertinggi sekarang itu apa? Jadi ada podcast keagamaan yang ratingnya tertinggi di Indonesia. Acaranya siapa itu? Pernah nonton nggak anak UPTK? Kemarin Pak sempat lupa namanya. Apanya apa? Nah, kalian pernah dengar mungkin Kultum Pemuda Tersesat yang si Habib Ya, sama si Muslim Tretan itu? Ya, itu, Pak. Ada temennya satu lagi siapa? Si Coki. Coki Ya, itu adalah orang yang terang-terangan mengkampanyekan agnostik. Agnostik itu dia percaya adanya Tuhan tapi tidak mau beragama. Ini bahaya. Agnostik sekarang di Indonesia begitu ngetren di kalangan anak muda. Mereka menganggap agama itu adalah penghambat segala sesuatu. Mereka percaya pada Tuhan tapi tidak mau beragama, tidak mau Islam, tidak mau Nasrani, dan tidak mau agama yang lain. Hati-hati, kita tidak mungkin bertemu Tuhan kalau tidak melalui pintu agama. Nah, ini berikutnya nih, berikutnya yang paling bahaya, jebakan dari internet, jebakan dari media sosial, jebakan dari website, jebakan juga dari Google yang menjebak kita itu adalah anarkisme. Ini anarkisme tuh pahami, bukan arti yang sekarang. Anarkisme tuh salah satu aliran filsafat politik dalam ilmu politik. Kalau kawan kan ngaji ilmu politik, ada namanya aliran anarkisme. Anarkisme itu adalah masyarakat bisa hidup tanpa negara. Jadi salah satu aliran filsafat dalam politik yang menyatakan masyarakat di dunia manapun bisa hidup tanpa negara. Ini bahaya menurut saya. Akhirnya masyarakat kita hari ini di era cyber culture banyak tidak percaya terhadap negara. Terlebih ketika para pemimpin negaranya banyak sekali kekacauan dalam memimpin negara ini. Hari ini kita bisa merasakan gelombang masyarakat tidak butuh pada negara. Lalu siapa yang nanti dibutuhkan sebagai imam atau pemimpin di era cyber culture ini adalah tokoh-tokoh populer bentukan dari media sosial. Jadi tokoh populer yang dibentuk oleh media sosial hari ini yang menyentilkan misalnya unsur-unsur keagamaan, hingga lahir apa yang disebut dengan cyber religion misalnya, apalagi ada isu sentimen-sentimen seperti orang kesolehan tertentu misalnya, itu pasti akan mereka jadikan pimpinan untuk anti pada negara. Saya mau tanya nih, siapa nih yang bisa jawab? Atau bebas aja. Kawan-kawan bisa merasakan nggak sekarang masyarakat Indonesia benci pada negara? Merasakan, Pak. Terasa banget. Rasa Indonesia. Apakah tokoh-tokoh negara atau tokoh-tokoh bentukan media sosial? Mau nggak mau? Kemarin kita menyaksikan fenomena yang luar biasa. Habib Rizik pulang dari Mekah ke Indonesia, ketika pulang kampung di bandara disambut begitu masif luar biasa. Lalu cinta Habib Rizik luar biasa. Kan semua itu sadar atau tidak sadar, itu opini terbentuk oleh media sosial. Tokoh populer bentukan media sosial, apalagi punya sentimen keagamaan, dipantik lagi oleh posisi beliau yang disebut sebagai duriyah dari Rasulullah, ini menjadikan kecintaan buta dari masyarakat Indonesia. Luar biasa. Gitu. Hingga ini membahayakan bagi negara. Mereka tidak percaya pada negara. Percayanya adalah hanya pada tokoh bentukan media itu. Maka kita sekarang sedang dijebak pada anarkisme. Berikutnya adalah narsisisme. Internet itu menjebak kita menjadi orang yang narsis. Ya, mudah-mudahan UPTK tidak narsis. Kalaupun ada kawan-kawan UPTK yang narsis menggelar lah.
Apa Najis, Pak. narsis itu? Itu Oh, najis. Najis, Pak, najis. Najis. Oke. Berikutnya kawan-kawan semua, narsisisme itu rasa percaya diri yang berlebihan dan non empati. Beginilah rasa percaya diri berlebihan kita sekarang bisa nampak. Bagi siapa? Bagi mereka yang adaptif dengan dunia internet. Jadi mereka yang beradaptif media sosial hari ini banyak kita temui mereka itu narsis. Ya, tokoh, padahal dia bukan jadi tokoh. Intinya begini nih, ada salah satu buku yang pernah saya baca baru-baru ini, bahwa era cyber culture sekarang disebut sebagai era matinya para pakar. Jadi dunia apapun yang sesungguhnya hari ini mati ketika mereka tidak beradaptasi dengan internet. Menjadi pakar hari ini adalah mereka orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia adaptasi dengan internet. Dan saya mau tanya analisis kita boleh berbeda ya. Siapa Kori atau aktif yang ngepop di Kota Bandung? Salman. Siapa? Salman. Ustaz Salman, alhamdulillah. Oke, boleh berbeda-beda ya. Kita tarik. Kita lokusnya Kota Bandung. Siapa Kori di Kota Bandung begitu diagung-agungkan gitu. Padahal kemampuannya terbatas. Kalau Salman jangan dibilang lah dia punya kemampuan yang luar biasa. Siapa yang 2 tahun 3 tahun terakhir viral? Ardian Syahrizki. Yang anak ITB itu siapa? Muzamil. Oke, saya mau tanya. Dalam sudut pandang UPTQ, Ustadz Muzamil Hasbuloh, kompetensi dalam tilawahnya itu terkategori high atau biasa-biasa saja menurut kawan-kawan UPTQ? Baik, Pak. Baik, Pak. High. B aja. Gimana letak high-nya? B aja. Mohon maaf ya. Kalau menurut saya dengan dibandingkan dengan anak-anak UPTQ, kemampuan beliau biasa-biasa saja. Betul, Pak. Boleh berbeda ya, boleh berbeda. UPTQ. Menurut saya kenal dengan beliau Ustadz Muzamil beberapa kali saya ketemu. Biasa-biasa saja. Tapi kenapa dia begitu viral dan luar biasa? Karena dia beradaptasi dengan media. Lebih awal, mau nggak mau. Dia produk tilawahnya dalam produk-produk tilawah yang bermacam-macam. Hingga di masyarakat elit Kota Bandung lebih mengenal Muzamil Hasbuloh ketimbang kori-kori yang lain yang bagus. Nah, ini menandakan bahwa begini, ketika budaya cyber menggurita di kita, lalu ketika ada sekelompok orang yang memanfaatkannya untuk beradaptasi, dia bisa tampil sebagai tokoh dan mengalahkan tokoh yang utama. Saya kira misalnya ditarik dalam konteks dakwah, banyak para penceramah bentukan media begitu populer dan viral, hingga seolah menjadi tokoh yang menghilangkan para kiai yang tokoh sesungguhnya, tapi karena para kiai itu tidak beradaptasi dengan media. Maka sekali lagi muncullah narsisisme, mubalik yang narsis, lahirlah misalnya ilmuwan yang narsis. Maka era cyber culture ini disebut hilangnya kepakaran. Kenapa disebut hilangnya kepakaran? Sebab itu dikalahkan oleh siapapun tetapi mau beradaptasi dengan dunia internet. Jadi mohon maaf, para kiai sepuh di kampung kita yang ilmunya sudah masagi itu jadi hilang kepakarannya hari ini ketika tidak beradaptasi dengan internet. Tapi penceramah karbitan tiba-tiba bisa menjadi tokoh besar ketika dibesarkan oleh media hari ini. Nah itu seperti itu kawan-kawan, itu jebakan culture. Ini moderator masih ada waktu nggak atau cukupkan sekadar pengantar kayak gitu, meskipun saya masih banyak sebetulnya yang ingin disampaikan. Tapi Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Materinya menarik. Lanjut dulu. Serius ini, serius. Serius, Pak. Iya, Pak, lanjut, Pak, lanjut. Asli. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut dulu, oke. Pakai L ya, jangan huruf yang lain. Lanjut. Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita lihat kawan-kawan semua.
bagaimana peluang dan tantangan dakwah di era cyber culture. Kita lihat peluangnya dulu. Peluang dakwah di ternyata dakwah Islam itu tetap lestari. Dakwah hari ini tetap survive di tengah stigma dan isu negatif tentang Islam. Edan kan sekarang disebut misalnya ada Islamfobia luar biasa. Seperti si Presiden Prancis itu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Islam disebut sebagai anti kebinekaan, Islam radikalis, Islam teroris, banyak sekali stigma negatif tentang Islam. Semakin banyak stigma negatif tentang Islam, justru Islam tetap lestari. Ini kenapa? Karena internet juga. Ini peluangnya. Yang pertama. Yang kedua, peluang dakwah di era cyber culture itu, dakwah itu semakin ngepop. Sok kawan-kawan semua, kita lihat misalnya ya, sekarang nih popularisasi dakwah. Di era cyber culture, dakwah itu semakin ngepop hingga muncul fenomena pertama. Nih, lihat. Event dakwah tidak hanya terkait dengan momentum agama seperti PHBI, walimahan, rutinan, tapi pada berbagai kegiatan non-agama. Kan gini, biasanya dakwah tuh hanya ada pada kegiatan agama, PHBI. PHBI itu apa? Rajaban, Muludan, Nuzulul Muharaman, halal bihalal, terus apa lagi? Muharaman lah, yaitu PHBI. Ada momentum walimah, walimatus safar, walimatul akikah, walimatul amal, walimatul kawin, Pak. Hah? Walimatul kawin. Ya, kita dari yang awal dulu ya. Walimah itu apa? 1, walimatul hamal, 4 bulanan, 7 bulanan. Dari sana ada walimatul akikah, akikahan. Itu walimatul hitan kalau anaknya laki-laki, pasti ada dakwah. Walimatul hitan, walimatul urus, pernikahan ya. Setelah walimatul urus nanti ada yang mau berangkat haji umroh, walimatul safar. Yang bangun rumah ada walimatul dinar. Dakwah tuh pada kegiatan itu atau rutinan, mingguan, bulanan. Sekarang kawan-kawan, dakwah itu tidak hanya pada event keagamaan, tapi event non-agama ada dakwahnya. Apa contohnya? Arisan ibu sosialita itu ada dakwahnya. Serius, saya dapat uang banyak kalau ceramah di ibu sosialita. Centil sedikit, ngebrosot gitu. Nah, kemudian sekarang misalnya syukuran cair sertifikasi guru, itu pasti ada kegiatan dakwahnya. Nah, ini jadi bukan hanya kegiatan agama, non agama ada dakwahnya gitu. Kemudian berikutnya saya pernah juga ngisi ceramah di apa ya? Itu peresmian klub Piking Buah 2. Itu hubungan ini acara agama. Naon itu hanya peresmian Piking gitu, tapi ada ceramahnya. Yang kedua nih, dakwah semakin ngepop, fungsionalisasi tempat-tempat hiburan sebagai tempat dakwah. Jadi dakwah hari ini bukan bertempat di masjid, bukan hanya di madrasah, di tempat non masjid dan madrasah ada kegiatan dakwahnya. Dakwah bisa di kafe, dakwah sekarang bisa di mall, dakwah juga bisa di tempat wisata, dakwah juga bisa di tempat olahraga gitu. Dulu saya pernah diundang ceramah di mau balapan motor di Brigif Cimahi. Mau ada balap motor, ada tausiah dulu gitu. Nah, capruk sekarang itu ya. Jadi kita lihat ini sebagai sebuah popularisasi dakwah. Kemudian ada modifikasi format dan metode dakwah. Luar biasa. Dakwah dimodifikasi dan diformat dalam metode yang macam-macam. Nah, yang keempat ada popularisasi subjek dakwah. Siapa subjek dakwah itu? Dai. Dai itu sekarang semakin ngepop gitu. So, kawan-kawan semua, siapapun yang viral dakwahnya pasti dia itu akan ngepop. Ustadz Abdul Somad semakin populer, Ustadz Adi Hidayat semakin populer. Misalnya, siapa lagi? Wah, banyak sekarang para penceramah yang ngepop. Lalu kawan-kawan semua, wujud popularisasi dakwah itu adalah produksi massal dan komersialisasi simbol dakwah. Sekarang simbol-simbol dakwah menemukan titik puncaknya untuk melakukan produksi secara masif. Tinggal lahir berbagai macam busana muslim yang aneh-aneh menurut saya. Jangan ditanyalah kalau busana muslimah.
Busana muslim yang laki-laki aja begitu luar biasa. Dimiliki kaos tauhid misalnya. Kemudian celana dalam ihsan, macem-macem. Ya. Jangan tanya baju koko, jangan tanya sorban, jangan tanya kopiah. Tingali model kopiah ala redan pan aina karar itu. Jadi produksi massal komersialisasi dakwah luar biasa. Lalu yang keenam, tumbuh suburnya komunitas-komunitas dakwah dari latar belakang non pesantren. Dulu yang melakukan dakwah pasti alumni pesantren. Sekarang yang aktif di dakwah bukan hanya alumni pesantren. Basisnya apa? Komunitas. Kawan-kawan semua, dulu kan Pak Kunto Wijoyo pernah bikin tesis yang dia neliti di abad ke-20 tahun 2000-an nanti, kata beliau akan ada istilah muslim tanpa masjid. Jadi muslim tanpa masjid itu adalah orang Islam yang punya greget keagamaan yang tinggi, kawan-kawan semua, tetapi tidak berbasis pada masjid, tapi basisnya pada komunitas. Misalnya sekarang mereka yang suka pada busana, peka terhadap busana, bikin komunitas namanya HMC, Hijabers Mom Club misalnya. Dia ceramahnya tidak berbasis pada masjid kegiatan dakwahnya, tapi di hotel, di outdoor tempat wisata tertentu, kan kayak gitu. Muncul komunitas-komunitas. Misalnya di Bandung sekarang ada yang disebut dengan komunitas motor syiar. Mereka orang kaya yang suka moge, motor gede, suka touring. Maka di touringnya tuh ada kegiatan dakwah gitu. Dan berbagai macam komunitas-komunitas lain. Jadi kawan-kawan, ini peluang dakwah di era cyber culture. Kita lanjut berikutnya. Selain peluang, kawan-kawan semua, ini ada tantangan nih masalahnya nih. Kita sampai pada tantangannya. Apa tantangan dakwah di era cyber culture itu? Jadi begini, efek dari popularisasi dakwah. Dakwah itu semakin ngepop kan hari ini. Dikhawatirkan ada yang disebut dengan banalisasi agama. Apa banalisasi agama itu? Agama itu semakin dangkal hari ini. Agak khawatirin gitu. Kenapa? Sebab yang dakwah di internet, tadi saya sampaikan, banyak yang bukan pakar. Ya, gitu. Banyak yang bukan pakar, tapi ikut ngomong. Ya, maka khawatir ada semacam kedangkalan agama. Apa tanda banalisasi agama itu? Satu, komodifikasi dakwah. Jadi dakwah sekarang dilihat sebagai fenomena budaya, bukan lagi tuntutan agama. Sehingga karena dakwah produk budaya, bebas dakwah dilakukan apapun. Buahnya nanti lahir apa yang disebut dengan profanisasi dakwah. Apa profanisasi dakwah itu? Dakwah itu menjadi hilang kesakralannya gitu. Jadi dakwah itu khawatir bukan lagi tuntunan, tapi malah jadi tontonan. Yang kedua, efek dari popularisasi dakwah itu ada yang disebut dengan komersialisasi dakwah. Dakwah itu dikomersilkan hari ini. Dakwah tidak fokus pada maksimalisasi bagaimana materi Islam sampai pada dimensi kognitif, afektif, dan jadi perilaku psikomotor mad'u, tetapi fokusnya pada maksimalisasi nilai jual dakwah. Ini yang kita khawatirkan, kan semua. Suatu saat saya mau ceramah ke daerah tertentu, tidak usah saya sebutlah demi menjaga kode etik jurnalistik itu dalam bahasa Ustaz Abdul Somad. Saya ikut sholat ke masjid tertentu, tiba-tiba ada spanduk besar. Insya Allah DKM Nurul Huda akan melakukan halal bihalal tahun ini dengan mengundang Ustadz Anu, disebut nama Ustadz dan fotonya. Biaya yang dibutuhkan untuk transport Ustadz itu 100 juta rupiah. Mohon bantuan dari semua jamaah. Dipasang besar menjadi spanduk. Saya potret itu spanduknya, tapi aib kalau saya tampilkan sekarang. Jadi kawan-kawan semua, agak kekhawatiran. Jadi ada semacam komersialisasi dakwah. Jadi mubalik yang bentukan media sosial itu seringkali tergoda untuk melakukan komersialisasi dakwah, hingga maksimalisasinya bukan penyaksimisasi penyampaian pesan, tapi maksimalisasi nilai jual dari dakwah itu. Berikutnya. Ada yang disebut dengan fetisisme subjek dakwah. Apa fetisisme subjek dakwah itu? Adalah kawan-kawan, pemujaan yang berlebihan pada subjek dakwah. Jadi yang dihormati oleh orang hari ini bukan Islamnya, tetapi pada mubaliknya.
Yang dicintai bukan ajaran Islamnya, tapi penceramahnya. Sehingga kecintaan yang berlebihan kepada penceramah ini melahirkan, dikhawatirkan nanti melahirkan hal-hal yang disebut apa ya, bernuansa tidak baik juga. Karena kan Rasulullah juga dulu pernah melarang, pernah ngambek. Sahabat yang nampaknya Rasulullah, dan ketika Rasulullah wafat dia dari Islam, maka mengatakan sebagai itu karena lebih. Kemudian berikutnya kawan-kawan semua, bagian dari banalisasi agama itu adalah konsumsi simbol dakwah. Yang dikonsumsi oleh orang hari ini adalah hanya simbol menonjolkan canggung. Kawan-kawan semua, misalnya mohon maaf, kita sekarang begitu simbol-simbol dakwah itu pakaian-pakaian dari mulai gamis, udang-udang segala macam begitu. Jadi khawatir konsumsi oleh umat Islam hari ini bukan dakwahnya, tapi yang dikonsumsi simbol dakwahnya. Kemudian ini efek dari popularisasi dakwah itu adalah hilangnya kepakaran dakwah. Jadi hari ini dakwah milik aktivis media, gitu ya. Kemudian dikhawatirkan juga ada semacam parsialitas dakwah. Dakwah menjadi sangat parsial hari ini, tidak universal. Itu di antara tantangannya. Oke, kawan-kawan, itu gimana moderator kita ini? Sampai jam lanjut, Pak. Lanjut nggak apa-apa. Sampai jangan selesai, Pak. Sampai jam Sampai jam yang selesai. sudah ditentukan. Sampai dengan Oke, kalau demikian kita lanjut aja sebentar lagi lah ya, karena saya ada kawan-kawan semua gini. Ini mungkin sesi yang kita percepat. Berikutnya, atas masalah-masalah tadi, kawan-kawan semua, terutama ini kita lihat di sini ini. Tadi kita setback dulu, balik dulu. Ini ada parsialitas dakwah hari ini. Dakwah begitu parsial, dakwah tidak universal. Bentuk apa wujud dari parsialitas dakwah kita sekarang ya. Karena parsialitas masih yang paling benar, ajaran yang paling baik. Kawan-kawan mungkin seringkali lihat di YouTube bagaimana misalnya pertempuran sengit antara kawan-kawan yang Salafi Wahabi dengan kawan-kawan yang Ahlus Sunnah misalnya ya, dengan Nahdlatul Ulama. Bagaimana misalnya Ustadz Yazid Jawas dengan teman-temannya aktif banget hari ini, sebut saja mengobrol bid'ah bagi yang lain. Jadi dakwah itu menjadi semacam ajang untuk mengklaim kebenaran antara satu kelompok dan menyalahkan kelompok yang lain. Nah ini yang kita khawatirkan kawan-kawan semua, hingga tadi topik utama kita kan dakwah moderat dan dakwah humanis. Menjadi tidak humanis lagi ketika dakwah misalnya saling bantai, klaim kebenaran antara yang satu dengan yang lain. Nah, dibutuhkan visi dakwah yang moderat. Inspirasinya lihat di Quran Al-Baqarah 143 ya. Jadi moderat itu artinya adil, moderat itu pilihan terbaik. Jadi artinya moderat itu kita percepat saja adalah orang-orang yang dalam beragama berada di tengah-tengah. Sesuai makna akar kata wasat itu berupa dhorob yang berarti baina. Jadi antara baik dan antara buruk gitu. Jadi di antara, kalau dalam pemikiran Islam antara fundamentalis dan liberalis, kita berada di tengah-tengahnya itu. Nah, kalau orang moderat biasanya tidak gampang ngobrol bid'ah, menjelek-jelekan orang lain misalnya. Tapi sekarang kita agak ngeri. Kalau para mubalik dulu dakwahnya itu kan sibuk mengislamkan orang kafir. Tapi dakwah anak-anak hari ini sibuknya itu mengkafir-kafirkan umat Islam. Itu. Nah, jadi diperlukan dakwah yang moderat ya. Ini sebagai solusi. Kawan-kawan saya tahu persis apa maksudnya, saya memaklumi, saya percaya kawan-kawan paham apa yang disebut dengan moderasi dalam beragama itu. Nah, kemudian berikutnya, nah indikasi dakwah moderat ini aja. Yang terakhir harus kawan-kawan pahami ini. Indikasi dakwah yang moderat itu, atau yang disebut dengan moderasi Islam yang harus kita kedepankan, kontekstual. Ini dakwah itu harus kontekstual. Kontekstual tidak tekstualis dan Intan, jangan talking. Di mute dulu. Berikutnya adalah toleran.
Ya, terbuka dan menerima perbedaan. Dakwah itu harus toleran, harus terbuka dan menerima perbedaan. Bahwa perbedaan tidak mungkin kita hilangkan. Berikutnya hormat terhadap tradisi. Jadi tradisi media vitalisasi Islam. Jadi nggak bisa kita meninggalkan tradisi. Jadi dakwah moderat itu 1 kontekstual, 2 toleran, 3 hormat terhadap tradisi, 4 progresif. Progresif itu artinya apa? Adaptif dengan kemajuan zaman. Nggak mungkin kita meninggalkan zaman. Kita harus adaptasi dengan zaman. Berikutnya harus membebaskan. Arti membebaskan itu visi membangun kesolehan individual dan kesolehan sosial. Kawan-kawan itu sajalah ya. Nanti yang butuh materi berikutnya saya share. Terlalu panjang kalau saya kaji semuanya. Dan kita nanti bisa perpanjang dalam diskusi kalau dibutuhkan untuk diskusi. Oke, sementara Ibu Moderator, Ibu Anissa Destianti yang dari Bekasi, itu yang sementara bisa saya presentasikan. Kita bisa perpanjang nanti kalau ada pertanyaan. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Maka sebaiknya para hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi pada webinar yang membahas tentang dakwah moderat dan humanis menimbang peluang dan tantangan dakwah di era cyber kali ini. Selanjutnya yaitu kita membuka acara sesi tanya jawab. Jadi bagi para audiens yang ingin bertanya, silakan raise hand dan memperkenalkan dirinya sebelum saya persilakan. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Syukur kalau tidak ada. Intan Asia, ada pertanyaan Intan? Saya izin nanya. Boleh, Pak. boleh Ardian. Iya, silakan. Kan tadi mungkin dakwah sekarang ya banyak yang lepas dari hal-hal yang memang diharuskan gitu Pak ya. Termasuk Ya. memang kita sudah masuk ke dalam cyberkultur dan popularitas dakwah. Terkait ini Pak, kemarin saya sempat ditanya oleh salah seorang teman perihal ya dakwahnya yang Gus Miftah tuh Pak yang di Jawa Timur, yang di Jawa Tengah, yang beliau itu dakwah di klub malam gitu Pak, yang dakwah di klub malam. Nah itu menurut Bapak pribadi dikaitkan dengan tema sekarang itu bagaimana gitu Pak? Oke. Apakah itu memang sendiri termasuk ya ke dalam popularitas dakwah gitu ya, karena memang intinya mengajak kepada kebaikan gitu Pak. Tapi menurut pandangan Bapak itu bagaimana Pak? Oke. Bagus. Yang lain ada lagi Ibu Moderator, mau kita batasi berapa banyak dulu atau satu-satu? Baik, langsung dijawab aja Pak. Oke. Kawan-kawan semua, begini ya. Dakwah itu tentu di satu sisi kita harus on the track, ngikuti pakem ya. Tapi memang di sisi lain dakwah kita tuh harus inovasi. Jadi dakwah kita itu harus progresif. Progresif itu jadi tidak pasif lah ya. Jadi dakwah itu harus ada inovasi. Jadi semakin zaman berkembang, kita harus semakin beradaptasi dengan zaman hingga kita dituntut melahirkan inovasi-inovasi. Lalu pada umumnya dakwah misalnya yang garis kanan kita sebut, dakwah itu dilakukan di tempat-tempat yang notabene tempat agama. Masjid, madrasah, pesantren, halaqah tertentu misalnya. Nah, menurut sebagian orang itu dalam paradigma gerakan dakwahnya, dakwah itu tidak cukup seperti itu. Tapi dakwah itu harus jemput bola. Dakwah itu harus datang ke tempat-tempat tertentu, bukan hanya sekedar di masjid.
Orang yang di masjid sudah jelas dia punya kesolehan. Orang yang datang ke madrasah jelas dia sudah punya care terhadap agama. Tetapi ada kelompok orang-orang tertentu yang membutuhkan sentuhan agama, tetapi kawan-kawan semua tidak ada yang menyentuhnya. Maka dengan segala resiko ada sekelompok orang yang dakwah itu datang ke tempat-tempat tertentu, termasuk seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah. Dia masuk misalnya menusuk ke jantung tempat-tempat mesum. Dia datang ke tempat prostitusi. Dengan segenap keberaniannya, ia sampaikan dakwah di sana. Menurut saya ini bagian daripada inovasi dakwah. Ya, inovasi dakwah. Jadi kalau dakwah hanya sekedar di masjid, sekedar di madrasah, itu sudah mainstream lah. Kita perlu out of the box, keluar dakwah itu dari pakem yang seperti itu. Tentu ini dengan segala resiko, bukan rendah, resikonya sangat tinggi. Dari mulai misalnya kita harus benar-benar siap berhadapan dengan sejumlah tantangan. Ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini salah satu inovasi beliau dalam kegiatan dakwah. Di mana yang ia dakwahi tidak hanya orang-orang yang sudah dalam tanda kutip baik berada di tempat agama, tetapi justru orang yang berada pada tempat tertentu yang dianggap berbahaya dalam sudut pandang agama itu harus didatangi. Nah, kemudian kawan-kawan semua, hanya saja memang dakwah dengan datang ke tempat itu, menurut saya tadi sampaikan, itu banyak sekali resikonya. Resiko dicemooh, resiko misalnya hanya sebatas lipstick saja, resiko hanya sebatas popularitas saja dan lain sebagainya, itu nanti yang akan muncul dari tafsiran orang. Tapi yang lakulihal, menurut saya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah dan kawan-kawan itu adalah salah satu inovasi di dalam dakwah. Nah, hanya saja mungkin ketika sudah masuk di dunia cyber culture, ini nanti akan melahirkan tafsir-tafsir yang beraneka ragam. Tetapi saya kira mudah-mudahan Gus Miftah melakukan itu bukan mengejar popularitas, bukan mengejar popularisasi, tetapi memang itu dianggap sebagai inovasi dalam dakwah. Jadi tidak hanya datang ke masjid dan madrasah, tapi langsung ke tempat-tempat itu. Oke, itu saja. Mudah-mudahan tidak puas. Ada lagi? Makasih Pak. Yo, sama-sama. Ustadz Ardian. Ya. Amin. Dari mana Ustadz Ardian? Jurusan apa? Sukabumi, pendidikan bahasa Arab Pak. Oh, PBA. Semester berapa Ardian? Udah lulus udah. Belum Pak. Sampai S2 Pak. Semester 2. Suaranya seperti paling Monica. tua di UPTK-nya Pak dia Pak. Oke. Ada lagi? Ya Pak. Baik. Ada yang Oh, mangga, bertanya siapa? lagi. Azri Miftah. Ini dari Saudara Azri Miftahuddin. Silakan memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Azri Miftahuddin dari jurusan KPI, Pak. KPI semester berapa, Juri? Semester 1, Pak. Ah, anak baru kamu itu. Ya, Izri. Ya, Pak. Ini Pak mau nanya Pak, kan tadi kan ada tentang banalisasi dakwah ya Pak, orang yang maksudnya yang belum begitu bukan pakar dakwah yang menyampaikan. Nah itu kalau misalkan saya dalam berdakwah kan misalkan belajar nih, saya kan sekarang kemarin kan mondok nih Pak, terus di pondok ini ada programnya yang smart yaitu di bidang public speaking dan itu targetnya adalah berdakwah gitu Pak di dulu ke sekolah-sekolah, kalau sekarang via online gitu, ataupun ngadain kajian-kajian online, sharing-sharing online kayak gitu. Dan sedangkan saya yang basicnya sebelumnya itu bukan pesantren, jadi SD sampai SMA itu bukan pesantren, tapi ketika lulus SMA baru ikut mondok gitu Pak. Nah, saya kan belum begitu pakar tentang ilmu, tentang misalkan spesifikasi ilmu, misalkan tentang sejarah peradaban Islam gitu Pak. Tetapi saya diminta untuk menyampaikan hal tersebut itu saya lebih baiknya menerima hal tersebut atau gimana Pak? Oke, Ajri, gini ya. Untuk berdakwah, satu, jangan menunggu dulu jadi pakar. Ya, untuk berdakwah bisa kita mulai sejak hari ini untuk berdakwah. Sandaran, kerangka referensi dan perangkap pengalaman kamu
adalah mahasiswa Universitas Islam. Itu simbol dari profesionalitas. Jadi kalau anak UIN berdakwah itu profesional, profesinya di sana. Ya. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang dididik benar-benar untuk menjadi mujahid dakwah, menjadi mujahid Islam. Jadi kalau kamu sekarang masuk jadi mahasiswa UIN meskipun background-nya bukan dari pesantren, dari SMA, dari sekolah umum, kemudian masuk kita sekarang kuliah, lalu kita dipinta untuk dakwah, saatnya dari mulai sekarang. Gitu. Saatnya dari sekarang untuk tetap ya. Kenapa? Sebab kerangka referensi kamu, sandaran kamu sudah jelas, mahasiswa Universitas Islam. Apalagi semakin kuat nanti sebagai anggota UPTQ, Unit Pengembangan Tilawatil Quran. Jadi benar-benar kamu itu adalah kaum yang terdidik untuk menjadi mubalik, kaum yang terdidik untuk menjadi mujahid Islam, untuk menjadi mujahid dakwah. Yang jadi masalah itu, hari ini itu adalah di era cyber culture itu banyak orang yang tidak punya sandaran profesional tentang Islam, tapi ikut campur ngomong agama, sehingga yang muncul adalah malpraktek. Gitu. Banyak sekali malpraktek dalam proses keberagamaan, karena banyak orang yang background-nya non agama, tetapi ikut-ikutan ngomong agama karena mengejar popularitas. Maka yang pertama, untuk kamu Ajri, satu, luruskan niat kamu dalam konteks berdakwah itu untuk balighu anni walau ayah. Yang kedua, tentu dakwah kamu juga harus inovatif. Bahwa kalau dulu misalnya kita bisa secara langsung, sekarang via virtual. Nah, dakwah di era virtual itu beda dengan dakwah di dunia langsung. Misalnya gini, kalau dakwah di era cyber hari ini seperti kelompok band. Kalau saya metaforkan, kalau kawan-kawan sekarang mau dakwah harus seperti seperti kelompok penyanyi band. Kalau kelompok band itu kan ada vokalis, setidak-tidaknya ada gitaris, ada basis, ada drummer misalnya. Nah, dakwah di media itu seperti itu, tidak bisa sendiri. Harus ada kameramen, harus ada editor, harus punya tim kreatif, harus punya juga orang yang nge-like di dunia internet supaya sajian dakwah benar-benar bukan asal-asalan. Nah, seperti itu. Maka ketika kita ingin memulai dakwah di dunia internet, siapkan dulu hal-hal itu. Antum misalnya sebagai penceramahnya, harus ada dong kawan-kawan yang kamera, harus ada yang punya kemampuan ngeditnya, harus ada yang punya kemampuan untuk misalnya baik editing audio ataupun editing videonya dan lain sebagainya. Sebab dakwah untuk di dunia cyber itu tidak bisa sendiri, tidak bisa one man show, tetapi dilogikakan harus seperti pagelaran musik yang itu dikonstruk oleh banyak orang. Jadi kembali kepada pertanyaan, mulailah sekarang untuk berdakwah. Insya Allah kamu akan menjadi pakar dakwah karena masuk jadi mahasiswa UIN, apalagi bergabung di UPTQ, ini akan menjadi sandaran profesionalisme kamu dalam berdakwah. Gitu. Hingga justru jangan ketinggalan start, masuklah sekarang ke dunia cyber, mulai kamu punya program dakwah tertentu sesuai dengan kemampuan kamu, ngomong tentang agama, edukasi masyarakat sekarang mulai dunia maya. Gitu. Jangan sampai misalnya dunia maya sekarang dipenuhi oleh produk kultur yang sampah semua. Ya. Ingat ini, pahami bahwa audiens itu dikonstruk oleh konten kreator. Sekali lagi, masyarakat itu dikonstruk oleh konten kreator. Kalau anak UPTQ ingin mengkonstruk masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat yang Qurani, bikin konten-konten Qurani di YouTube itu. Ya, nanti masyarakat akan terbangun opininya oleh konten kreator kalian. Sekarang, saya khawatir justru masyarakat itu opininya dibentuk oleh konten kreator seperti Ade Londok. Jadi masyarakat khawatir dibentuk oleh dia gitu. Makanya ya odading rasa anjing gitu. Nah, masyarakat khawatir dikonstruk oleh logika dia yang seperti itu, bahwa odading itu anjing aja semuanya. Ini bahaya menurut saya. Maka anak UIN, anak UPTQ, kawan-kawan segera manfaatkan media sosial menjadi media dakwah oleh kalian. Kalian sudah punya kompetensi. Yakin anak UPTQ di tilawahnya juga bisa. Kawan-kawan semua lihat. Sekarang coba saya lihat saja ya. Ketika misalnya Haji Mukmin melek dengan internet, apakah sekarang dihargai nggak oleh netizen? Luar biasa, berapa misalnya subscribe dia, berapa follower dia.
itu berarti masyarakat membutuhkan itu orang-orang yang peka dalam Al-Quran memanfaatkan media itu. Saya melihat anak-anak UPTQ belum begitu banyak, mulai sekarang bikin. Anjala, kemudian Anissa juga bikin kamu ya nanti di media sosial itu. Misalnya banyaklah saya kira anak-anak UPTQ udah kreatif di mana bisa nanaon. Jadi anak UPTQ itu kayak Mick Gaber bisa segala macam lah ya. Nah, kompetensi kalian yang seperti itu manfaatkan gitu untuk apa? Membentuk opini publik. Jadi jangan sampai opini publik dikonstruk oleh konten kreator yang sampahan seperti itu. Ingin nanti masyarakat kita menjadi masyarakat sampah. Khawatir seperti itu. Oke, Ajri, gitu ya. Yang bisa saya jawab. Moderator, masih ada? Baik, ada yang ingin bertanya lagi sebelumnya? Saya berharap dicukupkan dulu ya, karena saya ada kuliah sebentar lagi nih, harus ke kampus. Kemudian jam 1 juga ada webinar lagi dengan anak KPI. Jadi mohon dimaafkan, mudah-mudahan tidak puas. Nanti kalau dibutuhkan sesi yang kedua dari webinar ini, kita lanjut nanti di sesi keduanya. Asli Pak, harus berlanjut. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kawan-kawan semua, segera sekarang manfaatkan media sosial. Jangan direbut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kawan-kawan yang punya kompetensi, manfaatkan media sosial untuk berkarya. Dunia sekarang sudah datar gitu, bergerak semuanya. Jangan sampai internet dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian semua para ahli, kalau dari UPTQ saya yakin mulai berbuat warnai dunia cyber itu hingga nanti bisa menjadi cyber religion lah bagi kita itu yang memiliki manfaat untuk umat. Itu saja. Mohon untuk Ketua UPTQ yang sudah mempercayai saya untuk isi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Dan tentu banyak sekali kekurangannya. Ya, boleh berbeda pendapat atas kekurangan itu. Sekian kawan-kawan semua. Allahu a'lam bishawab wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Dan acara selanjutnya, karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka saya akan menyimpulkan materi pada webinar siang hari ini. Bahwa dakwah itu harus disampaikan dengan cinta, damai, dan tidak memaksa. Sebagaimana prinsip dakwah itu sendiri, yaitu bebas, tidak memaksa dan dipaksa, rasional, selaras dengan akal sehat, universal, visi rahmatan alamin, terusnya moderat, yaitu kontekstual dan humanis, visinya memanusiakan manusia. Selanjutnya ada karakter dakwah, yaitu adaptasi yang mudah diterima di berbagai zona budaya dan dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman. Selain itu ada cyberspace, yaitu akar masalah dakwah, yaitu adanya cyberculture dan budaya populer, yaitu cyberculture, yaitu media sosial seperti media sosial, website, Google, dan sebagainya. Dan arena produksi kultural dan budaya populer. Nah, peluang dakwah di era cyberculture ini yaitu dakwah Islam tetap lestari dan popularisasi dakwahnya di era cyberculture ini semakin ngepop dan populer tentunya. Tidak hanya pada event agama saja, tetapi juga pada event non-agama. Karena seiring berkembangnya zaman, dakwah juga menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, dari tantangan dakwah ini di era cyberculture, yaitu kepopularisasian dakwah, dan sebagai solusi di era cyberculture ini yaitu dakwah moderat yang digunakan. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sebelum kami tutup diskusi webinar kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aang yang telah memberikan banyak informasi kepada kami semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi atas partisipasinya dalam acara kegiatan webinar UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada hari ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya saya Anissa Destianti pamit undur diri selaku moderator. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, saya kembalikan kepada Saudari Anzala selaku MC. Terima kasih. Baik,
terima kasih kepada moderator Teh Anissa Destianti yang luar biasa nih, yang telah memandu sesi materi webinar pada kali ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Mohon izin kepada Bapak Dr. Aang, mohon maaf kepada Bapak Dr. Haji Aang dan moderator juga audiens untuk mengaktifkan kamera karena kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, silakan yang belum mengaktifkan kameranya. Baik. Oke. Baik. Saya pandu ya, Teh. Ya, silakan diambil alih oleh Kang. 1, 2, 3. Slide satunya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak teman-teman kepada narasumber, moderator juga para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang dapat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.